Ya, selamat malam teman-teman, sahabat Enabling Supply Chain Management dan juga teman-teman dari Indonesia Professional Circle. Selamat malam semuanya. Kita ketemu kembali dan masih bersama dengan saya Efrata akan menjadi host pada malam hari ini. Kita akan membahas topik yang sangat menarik juga, yaitu warehouse basic aspects. Jadi nanti akan dibahas mengenai aspek-aspek apa saja yang ada dalam gudang atau warehouse, dan akan bersama dengan narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Devnil Napilus, seorang yang passionate warehouse management expert. Nah, tanpa menunggu lama lagi, kita panggilkan saja Pak Devnil Napilus. Selamat malam Pak Devnil. Apa kabar Pak? Selamat malam Pak Efrata. Baik, mantap ini. Luar biasa. Posisi di mana nih Pak sekarang? Posisi di Bekasi Pak. Oh, di Bekasi. Di rumah. Gimana, hujan Pak malam ini? Wah, tadi seharian hujan. Malam ini ya sudah agak reda kayaknya, udah nggak terlalu ribut atapnya. Ya, luar biasa juga. Ya, di Bandung, saya di Bandung nih Pak, juga hujan tadi ya. Jadi ya lumayan lah, adem-adem nih Pak sekarang malam. Ya, mungkin teman-teman. Ya mudah-mudahan nggak banjir aja. Wah, itu ekstrim Pak ya, kalau hujan besar biasanya banjir. Oke teman-teman, mungkin ada yang beberapa yang belum kenal Pak Devnil. Mungkin Pak Devnil bisa sampaikan perkenalan beberapa kegiatan mungkin yang Pak Devnil lakukan. Kemudian ya, perkenalan mengenai Pak Devnil. Silakan Pak Devnil. Oke, terima kasih Pak Efrata. Selamat malam teman-teman semua. Nama saya Devnil Napilus. Kalau background pendidikan saya dari Diploma 3 untuk mesin. Kemudian saya kuliah lagi ngambil S1 untuk teknik industri. Kemudian setelah selesai kuliah itu saya sempat ke Batam, bekerja di perusahaan elektronik di situ. Kemudian setelah itu saya sempat juga bergabung dengan satu retail dari Amerika di distribution centernya. Kemudian sempat juga melayani salah satu service company dalam pengiriman material-material untuk pengeboran. Kemudian sempat juga di forwarding untuk ekspor impor, custom clearance. Kemudian juga sempat juga di salah satu EPC, engineering, procurement, construction, installation di Batam. Kemudian sempat juga di Sorbes untuk salah satu oil company. Kemudian juga sempat juga di pabrik, ya, workshop untuk pembuatan attachment truck. Ya, mungkin itu sekilas tentang saya, teman-teman semua. Ya, luar biasa sekali ya Pak Devnil, pengalamannya udah banyak sekali. Nah, ini kita sangat beruntung sekali ya bisa dengar sharing nih pada malam hari ini nanti mengenai warehouse management aspek. Terima kasih Pak Devnil. Nah, kita akan masuk ke sesi seperti biasa, yaitu menti.com. Ya, silakan teman-teman untuk dibuka browsernya di handphone atau di komputer atau di tablet. Silakan dibuka browsernya, kemudian masuk ke www.menti.com, kemudian masukkan kode 8835334. Masukkan kode 8835334, kemudian nanti akan ada pertanyaan one word about warehouse. Ya, silakan dimasukkan di sana, dan ini adalah sesi live sehingga yang teman-teman masukkan itu akan muncul di layar di channel YouTube ini. Silakan ya teman-teman. Satu kata mengenai gudang. Apa yang terlintas di benak teman-teman kalau dengar gudang? Nah, ini produk, Pak Devnil. Gimana nih? Apakah gudang hanya untuk produk saja, Pak Devnil? Ya Pak, buat naruh produk. Cuma nanti mungkin pertanyaannya, produk ini apa aja sih gitu. Iya, produknya apa saja? Ya betul ya, banyak Gudang, banyak ya. produk. Iya.
Kemudian gudang ya, sistem bisnis ya. Kemudian banyak yang mengatakan gudang ya itu warehouse Ya, itu adalah betul. gudang, betul ya. Kemudian inventory. Nah, ini Aset. aset. Ya. Nah, ini Iya, iya, bagaimana iya. Pak kalau gudang dikaitkan dengan sistem? Apakah gudang itu pasti punya sistem, Pak? Wah, betul Pak. Pasti harus itu. Hmm, Harus ada sistemnya. harus ada sistemnya. Kemudian aset. Doi. Nah, ini doi ini apa ya, Pak ya? Doi. Apakah doi ini yang biasa kita datangin kalau waktu zaman dulu, waktu malam minggu gitu ya, doi. Malam minggu. Nyari doi. Ketemu doi. Iya. Apa itu doi? Day of inventory. Ya, sepertinya days of inventory ya, Pak ya. Hmm, jadi langsung teman-teman mengingat doi. Oke juga tuh. Kemudian Doi. ada Vivo ya, Pak. Nah, Vivo. Apakah gudang itu harus Oh, Vivo? ya. Hmm. Ada pilihan Vivo, ada pilihan Livo juga. Ya bisa Vivo. Ya, kemudian ada stok ya. Ya, stok itu inventory ya, berarti ya. Ya, ya. Hmm. Nah, ini kalau di bagian gudang apakah peduli Pak dengan level dari inventory atau stok itu Pak? Terkait Pak, itu part of dari kegiatan gudang gitu. Ya, ya. Walaupun tidak semua gudang nanti mempunyai level of inventory. Menarik kan? Ya betul. Jadi kadang kan kalau bagian gudang hanya nerima aja ya, mau barang datang kita terima yang penting gitu. Tapi kalau barangnya kelebihan atau kekurangan, mungkin bagian lain ya Dia Pak? melomelin. Dia melo-melin malah ya. Padahal ya itu situasinya Pak ya. Ya ini ada yang mengatakan juga overstock Pak. Jadi kalau udah ketemu inventory itu overstock ya. Overstock. Atau Ya, bisa overstock, bisa saja tidak sebetulnya. Bisa juga part of strategi juga bisa. ya. Ya. Kemudian ada yang mengatakan out of stock ya, out of stock juga. Jadi kalau out of stock langsung nyari orang gudang gitu. Jadi barangnya nggak ada, Mana nih? langsung angkat telepon orang gudang yang dicari. Ini customer gitu. Iya, betul juga tuh Pak. Forklift ya, kalau ada gudang ada forklift ya. Jadi mikirnya forklift. Oke tuh Pak. Apakah harus ada forklift Pak kalau di gudang atau gimana? Nah, ini dia nih. Ini ada stereotype juga gitu kan. Memang asumsi orang kalau udah ngomongin gudang itu berasumsi dengan forklift. Padahal enggak juga, Pak. Belum tentu semua gudang punya forklift. Oh, Tidak harus semua gudang punya forklift gitu. Iya. Ya, ada yang punya, ada yang enggak ya Pak ya. Nanti akan di-sharingkan juga mungkin Nah, yang. itu dia betul. Iya. Kemudian ada makanan retail nih Pak. Nah, retail. Kalau Ya. apakah retail hanya retail saja yang punya gudang atau gimana nih Pak? Retail salah satu yang sangat membutuhkan jasa gudang, Pak. Salah satu. Kebutuhannya betul. Ketergantungannya terhadap gudang ini tinggi sekali nih kalau retail. Iya. Tapi mungkin industri lain ya ada gudangnya juga ya Pak ya. Jadi nggak hanya retail saja. Sebetulnya bukan industri aja Pak. Di rumah kita pun kita juga punya gudang Pak. Jangan salah. Betul sekali Pak, ada gudang. Kadang gudang lebih besar dari ruangan yang lain. Iya. Jadi rumahnya gudang semua. Iya, seperti toko ya. Toko itu juga punya gudang gitu ya. Mereka nyimpan stok juga di situ. Iya. Jadi sebenarnya nggak hanya untuk bisnis saja ya Pak, rumah tangga juga ada gudangnya ya. Wah, ini aplikasinya gudang ini, kebutuhan gudang ini bisa di seluruh lini kehidupan ini Pak. Oh iya. Iya. Ya betul tuh Pak. Ya, nah, ini mungkin kita udah 10 menit ya dengan menti.com. Gimana kalau kita lanjut dengan presentasi Pak? Oke, boleh Pak. Oke Pak ya, jadi teman-teman kita akan dengarkan sama-sama dari Pak Devnil mengenai warehouse basic aspects. Jadi silakan teman-teman ikuti untuk presentasi dari Pak Devnil. Kalau ada pertanyaan silakan diketik di chat di samping.
Jadi nanti kita akan bahas di sesi question and answer setelah dari presentasi Pak Devnil ya. Untuk waktu dan kesempatannya silakan Pak Devnil untuk melanjutkan dengan presentasi. Silakan Pak Devnil. Oke, terima kasih Pak Efrata. Selamat malam buat teman-teman semua. Malam ini kita coba lihat sedikit ya tentang warehouse basic aspect. Ya, kenapa sih kita melihat basic dulu? Karena kalau ada sesuatu yang terjadi, kita akan trace balik dulu ke aspek-aspek utamanya. Kemudian juga kalaupun kita mau melakukan sesuatu kegiatan atau katakanlah punya prospek bisnis, kita pun juga nanti akan melihat akan seperti apa sih warehouse kita, dan itu mau nggak mau itu juga balik ke basic aspeknya apa yang menjadi pertimbangan dalam pembuatan, desain, dan penggunaan sebuah warehouse. Oke, kemudian objektifnya dari sebuah warehouse adalah untuk meningkatkan profit dari perusahaan. Ya, jadi penting sekali ya di situ dalam meningkatkan profit perusahaan itu salah satunya adalah untuk mengamankan proses produksi. Ya, jadi jangan sampai proses produksi itu terhambat. Dan yang ya terhambatnya proses produksi akan berdampak juga kepada penjualan. Jangan sampai nanti ada loss of sales ya. Loss of sales itu juga akan mengurangi keuntungan perusahaan. Kemudian yang kedua juga adalah untuk mengamankan kebutuhan dari pasar, dari customer. Jangan sampai itu tadi kebutuhannya ada, kemudian barang kita nggak ada, dan jangan sampai kemudian dimasuki oleh kompetitor. Karena kalau sudah dimasuki oleh kompetitor, nanti ada kemungkinan akan susah untuk mengambil kembali. Oke, itu untuk meningkatkan profit ya dari sebuah perusahaan, itu goalnya. Kemudian juga customer service. Ya, itu aspek keduanya adalah customer service, mempersingkat pemenuhan permintaan. Jadi jangan sampai customer kita itu menunggu lama gitu, karena mereka juga punya kebutuhan. Itu lagi kalau menunggu lama, jangan-jangan nanti juga berpindah ke kompetitor. Kemudian selain itu juga fungsi dari gudang warehouse itu juga untuk memaintain kualitas. Ya, kalau nanti pengiriman terburu-buru gitu kan, nanti proses di perjalanannya terjadi damage atau apa, itu tidak ada kesempatan untuk merepair. Jadi dengan adanya gudang, jadi nanti barang diterima di sana dulu, kualitasnya diperiksa, ada yang perlu diperbaiki bisa dilakukan di situ. Demikian untuk objektif dari gudang. Kemudian pertanyaan utamanya adalah gudang seperti apakah yang cocok ya dengan kebutuhan bisnis saya. Ya, karena ya kadang-kadang kalau kita mendengar kata warehouse, yang ada di pikiran kita adalah bangunan besar, kemudian di dalamnya ada rak tinggi-tinggi, kemudian dengan forklift di dalamnya. Nah, apakah itu menjadi kebutuhan dari bisnis kita? Belum tentu juga. Oke, kalau kita lihat secara umum, fungsi dari warehouse itu ada dua. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan, storage. Jadi storage itu adalah barangnya diam dulu di situ. Jadi diterima, kemudian disimpan sampai kemudian ada permintaan atau perintah untuk melakukan pemindahan ke tempat lain. Kalau kita berbicara tentang penyimpanan untuk keep atau store, itu durasinya bisa hitungannya hari, bisa hitungannya minggu, bisa hitungannya bulan, bisa juga tahun. Ini contohnya untuk di manufacturing ya, atau perusahaan jasa. Dan yang kedua itu sebagai cross dock. Ya, cross dock itu areanya, fungsinya adalah untuk memisahkan atau untuk penggabungan material dari
dari satu atau beberapa sumber, kemudian untuk didistribusikan juga ke single atau multiple destination. Jadi fungsinya lebih ke console atau deconsolidation. Jadi berbeda ya dengan storage yang sifatnya masuk diam di situ. Kalau cross-dock itu bukan untuk penyimpanan, bukan untuk diam, tapi untuk proses. Ya, kemudian kalau dari durasi, ya itu hitungannya bisa jam sih. Datang hari ini bisa saja kita berangkatkan hari ini atau besok. Tapi biasanya kalau untuk cross-dock itu sangat singkat. Ya, ini contohnya adalah seperti kantor pos. Kantor pos itu ya gudangnya datang sekarang dari berbagai, kalau dulu tuh ada kotak pos ya, di jalan-jalan tuh masih ada kotak pos, atau kita masukin di kantor pos itu ada apa ya yang diselip-selipin. Sekarang udah nggak ada nih. Nah kemudian ada nanti ngambil pakai motor, bawa ke kantornya, nanti disorting di situ, digabungin, masukin ke karung yang lebih gede lagi, baru dikirimkan. Kemudian juga retail, di retail distribution center. Nah itu seperti Matahari, Carrefour, Indomaret, Alfamart. Nah itu fungsinya gudangnya biasanya lebih ke stocking. Oke, kemudian kita lihat sedikit ya mungkin apa sih konsepnya cross dock. Dulu mungkin di awal-awal dulu yang terkenal cross dock ini yang melakukan itu retailnya Walmart ya. Ya, padahal sebetulnya konsep cross dock ini sebetulnya sudah dilakukan jauh sebelumnya. Kantor pos itu sebetulnya lakukan konsepnya itu sudah melakukan konsep cross dock. Oke, kemudian kita lihat sedikit apa sih bedanya konsepnya cross dock dengan direct delivery. Jadi kalau kita, ini ilustrasi ya. Jadi katakanlah ada sesuatu bisnis yang punya 60 supplier. Nah, setiap supplier itu harus ngirim barang sebesar 1 meter kubik yang beratnya katakanlah setengah ton. Dan kemudian setiap supplier ini harus mengirimkan ke 60 outlet atau ke 60 fasilitas bisnis tersebut. Nah, pertanyaannya, berapa tripkah yang harus dilakukan untuk membuat transport atau delivery kalau dilakukan dengan cara direct delivery atau dengan melakukan sistem cross dock. Ya. Kalau kita lihat, kalau tadi ada 60 supplier dan harus didistribusikan ke 60 lokasi, itu akan terjadi 3.600 trip karena setiap supplier ngirimkan ke 60. Tapi dengan cross docking itu supplier 60 supplier ini cukup mengirimkan ke distribution center, ke cross dock facility. Di situ kemudian dilakukan pemisahan dari 60 supplier ini, dipisah-pisahkan untuk 60 tujuan, digabungkan. Kemudian sehingga nanti dari fasilitas cross dock itu akan ada hanya 60 delivery juga dari si distribution center. Jadi kalau kita lihat ya ininya sangat signifikan ya, savingnya sangat signifikan, dari 3.600 trip per delivery bisa turun ke 120 delivery aja. Itu sekilas ya tentang konsepnya cross dock. Oke, kemudian kalau kita lihat warehouse itu tipenya apa aja sih gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari materialnya, itu ada warehouse untuk bahan baku. Jadi untuk proses produksi ada gudang untuk bahan baku. Selain gudang untuk bahan baku, itu juga ada gudang untuk barang jadi. Ya, jadi barang setelah dari proses produksi, selesai dari lantai produksi, setelah itu kemudian masuk lagi ke gudang untuk proses distribusi. Selain bahan mentah, bahan baku dengan barang jadi, gudang itu juga dipakai untuk menyimpan equipment, barang-barang support, ya seperti ya mesin, mungkin alat bantu pekerjaan, equipment, kemudian juga spare part, consumable, ya bisa macam-macam di situ, barang-barang yang sifatnya mensupport kegiatan
perusahaan tersebut. Kemudian pada saat melihat apa sih sebetulnya yang mesti kita pertimbangkan pada saat kita mendesain suatu gudang, ya, kegiatan di gudang itu akan seperti apa, bentuknya akan seperti apa. Nah, informasi yang paling utama yang harus kita ketahui yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi dulu dimensi dari packingnya. Ya, ini berlaku baik untuk raw material. Jadi kita identifikasi dulu nih untuk proses produksi kita itu ada berapa jenis spare part sih, berapa part number sih, gitu, berapa SKU sih yang kita butuhkan. Nah, setiap item itu kita harus tahu itu pengirimannya itu dari supplier itu dimensinya berapa. Kemudian packing weight-nya itu berapa. Ini kita harus punya nih, dua ini. Kemudian untuk barang jadi kita juga harus identifikasi juga itu per satu itemnya atau penyimpanannya seperti apa, kotaknya beratnya berapa setelah dipacking. Produksi kita ada berapa jenis, ada berapa macam. Nah, semuanya kita identifikasi. Packing weight-nya berapa, packing dimension-nya berapa. Kemudian setelah kita tahu ukuran dan berat dari packing-nya, kemudian kita harus ketahui juga karakternya. Karakter dari setiap packing tersebut. Apakah bisa di-stack atau tidak. Kemudian handling-nya seperti apa. Itu kita juga harus ketahui. Jadi karena nanti inilah yang akan jadi pertimbangan bagaimana kita melakukan penyusunan. Kita perlu rak apa tidak. Kalau tidak bisa di-stack artinya kita semua akan digelar di lantai. Kalau bisa di-stack, sampai berapa tier kita bisa stack. Itu nanti juga akan menentukan juga kalau desain dari racking, kalau kita pakai racking. Kemudian juga selain itu, selain stackable karakternya, kita juga harus tahu juga storage condition requirement-nya seperti apa. Apakah memerlukan pencahayaan, apakah memerlukan aliran udara, apakah harus bebas debu, atau misalnya katakan harus di suhu tertentu. Nah, ini kita juga harus identifikasi setiap item yang akan kita taruh di gudang. Kemudian selain kondisi storage-nya, kita juga harus lihat juga handling-nya seperti apa. Apakah handling-nya bisa diangkat oleh manusia pakai tangan? Apakah kita perlu alat bantu? Apakah harus diangkat dari bawah? Apakah dia punya cantelan yang bisa ditenteng atau dijinjing misalnya? Atau ini bisa dijepit atau bisa digulingkan? Nah, itu contoh-contoh karakter handlingnya itu kita harus kenali juga. Setelah itu kita harus ketahui juga ini yang mau disimpan di gudang ini seberapa banyak sih. Nah, kemudian kalau ini seberapa banyaknya ini sangat terkait nih dengan biasanya dengan PPIC. Biasanya PPIC nih yang menentukan berdasarkan katakan laju produksi atau perencanaan produksi. Dia akan lihat, wah sehari perlunya sekian pieces, sekian box, sekian item. Kemudian target produksinya berapa. Kemudian dia akan lihat juga, dia compare dengan karakter pengiriman dari si supplier ini sejak saya isi PO sampai barangnya sampai di gudang siap untuk diproduksi itu berapa lama sih? Nah, ini yang akan menentukan nanti seberapa banyak volume yang akan disimpan di gudang. Nah, kemudian juga yang harus diidentifikasi adalah storage duration, berapa lama nih akan disimpan di gudang tersebut. Nah, ini juga akan terkait dengan nanti dengan laju produksi. Nah, kemudian setelah kita tahu volume yang harus disimpan berapa, kemudian durasinya berapa, kemudian kita juga harus tahu juga nih, setiap kedatangan itu seberapa banyak sih? Karena belum tentu kebutuhannya katakanlah 1000 box, itu datangnya sekaligus 1000 box. Mungkin juga kemampuan dari suppliernya, mungkin dari 1000 box itu datangnya mungkin 200-200, atau 100-100, atau 500-500. Nah, ini juga akan nanti berpengaruh terhadap
desain perencanaan gudang kita. Itu juga berlaku untuk outgoing-nya. Mungkin nanti dari bagian sales, mungkin distribusinya seperti apa dengan outlet, dengan customer. Customer mintanya dikirim berapa lama nih? Wah, kalau pengirimannya katakanlah sebulan sekali, artinya gudang kita harus kita siapkan untuk menampung hasil produksi selama 1 bulan. Ya, kemudian itu tadi frekuensinya ya, seberapa ini sih kedatangannya, seminggu sekali kah, atau 2 minggu sekali kah, atau 2 hari sekali, atau satu kali sehari. Nah, ini nanti akan beda nih desain gudangnya. Oke, kemudian dari karakter. Nah, kalau kita lihat karakter dari barang-barang yang kita simpan di gudang, itu kita bisa bagi beberapa poin. Tadi sempat saya singgung juga sedikit. Ada yang barang-barang umum. Nah, kalau barang-barang umum ini biasanya sih standar ya, seperti gudang biasa lah ininya gitu loh. Nggak pakai AC pun juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi ada juga gudang yang dust sensitif. Kalau dust sensitif ini pintunya nanti bisa 2 lapis, kemudian ada ada exhaust yang untuk menyedot debu, pakai filter segala macam. Kemudian ada juga yang humid sensitif. Nah, humid sensitif ini kelembapan ya. Ya, kalau di daerah-daerah tertentu ada yang kelembapannya tinggi, ya tanda-tanda kelembapan tinggi ini biasanya kita gampang keringat. Tapi kalau yang kering itu walaupun panas, kadang-kadang kita tidak berkeringat. Jadi ada barang-barang yang sensitif nih dengan kelembaban. Kemudian ada juga yang temperatur. Ya, dia harus disimpan di bawah suhu 0 derajat misalnya, atau di suhu tertentu. Nah, biasanya ini buat makanan nih. Makanan, vaksin juga ada, obat-obat juga ada. Kemudian ada juga yang barang berbahaya. Ya, barang berbahaya ini ya kita tahu itu ada beberapa 9 kelas ya, ada eksplosif, ada infeksius, ada flammable, ada korosif, macam-macam. Jadi nanti peruntukannya bisa beda-beda nih. Kemudian dari segi bentuk, nah segi bentuk dari barang yang akan kita simpan. Bentuk dari warehouse. Nah, bayangan kita selama ini kan kalau orang bilang warehouse itu bayangannya adalah bangunan ya. Jadi sebetulnya saya lebih senang sebetulnya memakai istilah storage ya, karena kalau warehouse, kalau gudang itu kita berasosiasi ke bangunan. Tapi kalau kita bilang untuk storage, penyimpanan, itu tidak harus selalu di dalam bangunan. Ya, untuk barang-barang yang sifatnya stable, dam nih dia mau dihujanin, mau dipanasin nggak masalah sih buat dia gitu ya. Nah, untuk barang-barang ini tuh bisa digelar aja tuh di lapangan terbuka. Ya, mungkin mesin-mesin, mungkin kendaraan, truk, mobil itu biasanya udah hujan panas juga sih nggak terlalu masalah gitu ya. Itu terbuka aja, yang perlunya cuma perlu bawahnya aja, nggak perlu dinding, nggak perlu atap, nggak perlu apa-apa. Kemudian ada juga yang ya kita bilang shelter. Nah, kalau shelter ini yang ada cuma atapnya doang, dia nggak pakai dinding. Nah, kita bilang shelter untuk berteduh lah ya. Nah, itu biasanya untuk barang-barang yang mungkin sensitif terhadap air, hujan, atau matahari. Kena angin nggak apa-apa gitu, kena debu nggak apa-apa gitu kan. Ya, udah cukup shelter aja, jadi nggak perlu harus didindingin, ditembokin lagi. Kemudian ada yang memang cover. Nah, sebetulnya cover inilah mungkin yang biasanya kita sebut dengan warehouse. Jadi kalau cover itu ada atapnya, ada dindingnya. Nah, itu biasanya karena sensitif terhadap air, sensitif terhadap cahaya, dan juga mungkin terhadap angin. Ya, walaupun kalau buka pintu gudang, angin ada juga, tapi ya nggak langsung ya. Kemudian ada juga yang bunker. Nah, gini, bunker itu seperti di SPBU. Nah, itu tuh di bunker tuh, di dalam tanah, dimasukin ke bawah tanah untuk BBM. Kemudian juga selain itu juga di bunker ini juga biasanya eksplosif pun juga masuk ke dalam bunker. Oke, jadi ada macam-macam ya. Jadi kalau kita bilang warehouse itu ya jangan hanya bayangannya hanya gudang saja. Oke, kemudian dari penempatan. Nah, dari penempatan tadi kita udah lihat karakter barang yang kita mau simpan itu apa sih gitu loh, karakternya seperti apa. Jadi ada barang-barang yang mungkin cukup ditaruh di lantai saja gitu, dia tidak memerlukan
racking ya, atau nggak perlu shelving gitu, seperti beras gitu, dan mungkin yang butiran-butiran chemical gitu, mungkin hanya di lantai aja, mesin-mesin itu hanya di lantai aja. Mungkin ada barang-barang yang memang perlu ditaruh di rak. Yang ditaruh di rak ini biasanya kan karena pertimbangan space. Kalau digelar di lantai semua itu kita perlunya daerah yang terlalu luas, sangat luas gitu. Kemudian ya untuk menghemat tempat, nah kita taruh di rak. Nah di rak ini kita bisa susun sampai 5 tier, 7 tier, malah bisa sampai ada yang sampai 9 tier. Ya, jadi efisiensi space-nya jadi lebih baik. Kemudian selain itu, ya racking biasanya nih barang yang besar-besar ya, yang mungkin biasanya pakai palet ditaruhnya, itu biasanya satu palet itu sekitar 1 ton. Kalau misalnya ada yang sampai 1,5 ton atau 2 ton biasanya ditaruh di lantai. Tapi biasanya makin ke atas nanti yang lebih ringan ditaruh ke atas. Kemudian selain itu ada juga yang penempatannya pakai shelving, pakai laci. Nah, ada pakai laci, biasanya kayak perhiasan atau kadang-kadang matabor gitu kan, batu gerinda bisa aja itu ditaruhnya di shelving, di laci. Kemudian ada juga bin itu yang yang kecil-kecil ya, biasanya itu kayak baut, ring, spacer. Nah itu biasanya kita di bin, bin itu ya buat yang kecil-kecil ya. Kemudian ada juga yang digantung. Ya seperti garment itu sifatnya digantung. Kemudian yang underground ini tadi yang seperti barangnya flammable, BBM, barang berbahaya, eksplosif, radioaktif, itu di underground. Jadi itu di penempatan. Oke, kemudian dari ya ini sebetulnya fungsi ini lebih ke lokasi. Nah ini juga seperti di properti ya. Ya kalau warehouse ini, tempat storage ini kan juga properti lah ya. Kalau berbicara properti itu selalu orang bilangnya lokasi. Jadi kalau di gudang pun juga begitu. Kita juga akan desain bisa juga berdasarkan lokasi. Ya, di sini saya bagi kalau berdasarkan lokasi itu ada 5 ya secara fungsi ya. Yang pertama itu facility warehouse. Kemudian yang kedua saya bilang itu local warehouse. Yang ketiga kemudian area warehouse. Kemudian ada yang saya bilang national warehouse. Ada yang saya bilang juga regional warehouse. Ini mungkin nanti tiap-tiap kita bisa aja sih punya definisi yang berbeda ya. Oke, nanti kita lihat yang dimaksud dengan masing-masing terminologi tersebut. Oke, facility warehouse. Nah, saya katakan facility warehouse itu adalah warehouse yang lokasinya di tempat yang sama dengan lokasi proses produksi. Jadi pabriknya di situ, mesin-mesin prosesnya di situ, kemudian gudangnya juga di situ. Jadi gudangnya nempel ya di satu area lah gitu. Jadi nggak perlu keluar ke jalan. Nah, di situ biasanya yang disimpan di situ adalah barang-barang bahan baku, kemudian juga support equipment. Kemudian bahan baku yang langsung ke produksi. Nah, di sini biasanya dan juga untuk barang jadi. Jadi setelah selesai dari produksi itu gudang barang jadinya pun juga ada di lokasi yang sama. Jadi nanti ini bisa saja hanya untuk gudang bahan bakunya saja yang lokasinya bersamaan dengan fasilitas produksi. Nanti bisa saja hanya mungkin finish good-nya saja gitu, yang berada di lokasi fabrikasi. Bisa dua-duanya, gitu. Bisa bahan bakunya juga di situ, bisa juga finish good-nya. Nah, ini nanti kembali lagi nih ke strategi perusahaan. Nah, jadi ini aspeknya nanti pertimbangannya, ini nggak bisa duduk orang warehouse sendiri yang maunya orang warehouse. Saya maunya gudang sekalian di tempat yang sama dengan fasilitas produksi. Nah, karena nanti ini ada strategi tersendiri, ada karakternya supplier yang mesti dilihat, kemudian juga nanti karakternya customer yang harus dilihat, nanti keputusannya ada di situ. Kemudian juga dari manajemen nanti lokasinya
mau dijadiin apa nih? Wah, saya nggak mau di sini saya mau jadiin pabrik aja deh semua misalnya. Atau bisa juga pertimbangannya, waduh kalau kepisah-pisah gudang bahan bakunya dengan gudang barang jadinya nanti repot nih untuk koordinasinya sama ngatur timingnya ke feeding ke produksi. Oke, jadi itu facility warehouse yang warehouse-nya itu di lokasi yang sama dengan fasilitas proses dan produksi. Selanjutnya adalah local warehouse. Nah, local warehouse ini dia lokasinya tidak berada di tempat yang sama, tapi masih di katakanlah masih di kota yang sama gitu ya, atau di kecamatan yang sama. Tapi terpisah, jadi perlu ada tambahan transport dulu, ada pemuatan kontrak dulu, terus jalan ke produksi baru diinin. Jadi dia bertindak sebagai intermediate storage, jadi penyimpanannya tidak langsung di fasilitas produksi, jadi taruh dulu di situ, nah nanti baru dari situ nanti diatur pengiriman ke proses produksi. Atau setelah selesai dari produksi, finish good-nya itu langsung dibawa ke local warehouse. Ya, jadi posisinya itu masih satu kota lah, atau di sekitaran fabrikasi proses produksi. Kemudian area warehouse. Nah, area warehouse itu juga berada di luar fasilitas produksi. Nah, ini biasanya area warehouse ini yang makai biasanya itu lebih ke retail. Jadi untuk fabrikasi, produksi, manufacturing itu jarang yang memakai area warehouse. Kalau yang produksi biasanya paling sampai local warehouse. Tapi kalau untuk area warehouse ini, karena ini sudah merupakan biasanya strategi dari distribusi ya. Jadi dia berfungsi sebagai intermediate juga. Kemudian area warehouse ini yang dia fungsinya adalah melayani local warehouse. Nah, local warehouse ini ya jadi katakanlah mungkin kalau kita lihat kantor pos. Nah, kantor pos itu punya, jadi kalau kantor pos itu pengirimannya kan pakai udara ya, dan kalau kita tahu kalau dari sekitaran Jabodetabek itu pasti pengirimannya itu dari Cengkareng. Nah, di Cengkareng kemudian kalau kita lihat ini kan ada di Bekasi, ada di Bogor, ada Tangerang gitu ya, yang ada Depok. Nah, di situ di masing-masing itu kita bilang sebagai local warehouse. Ya, sebagai tempat pengumpulan lah ya. Dari local warehouse dari Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor. Nah, itu kemudian dibawa ke area warehouse. Area warehouse ini biasanya di putaran Jakarta. Jadi di situ nanti dikumpulin semuanya. Nah, baru setelah itu dibawa ke bandara. Atau misalnya barang untuk Jabodetabek datang dari berbagai kota di seluruh Indonesia, masuk ke Jakarta, dibawa dulu ke area warehouse dulu. Di situ dipilah-pilah, baru didistribusikan ke local warehouse. Dari local warehouse lah nanti mungkin baru nanti dilakukan pengiriman ke tiap-tiap penerima. Nah, ini juga bisa berlaku juga seperti yang retail lah ya, Alfamart, Indomaret seperti itu juga sama. Ya, dia punya area yang kemudian melayani lokal, kemudian baru lokal yang mensuplai ke setiap outlet. Kemudian ada yang kita bilang national warehouse. Nah, national warehouse ini biasanya melayani satu negara. Jadi katakanlah kalau misalnya di alat berat, itu biasanya mungkin katakanlah Caterpillar, Komatsu, Hitachi, yang seperti itu, semuanya masuk Jakarta dulu nih. Masuk di Jakarta, di National Warehouse, kemudian baru didistribusiin untuk Aceh, masuk ke area warehouse di Aceh, kemudian masuk ke area warehouse di Kalimantan, masuk di area warehouse di Papua misalnya. Kemudian ya biasanya area warehouse-nya berada di ibu kota, kemudian dari area warehouse baru nanti dibagi lagi nih ke areanya masing-masing, mungkin nanti ke kabupaten kota gitu, daerah tambang gitu ya. Di National Warehouse itu melayani distribusinya nanti ke seluruh provinsi. Nah, kalau udah di National Warehouse ini nanti itu akan kebanyakan akan menyangkut juga di situ kegiatan custom clearance. Ya, ada multimoda transportation di situ. Oke, kemudian regional warehouse. Nah, kalau regional warehouse, kalau untuk di Indonesia ini biasanya itu mereka pilihnya di
Singapura. Jadi semua dari Eropa, dari pabrik di Eropa atau pabrik dari ini semuanya masuk ke Singapura dulu. Dari Singapura barulah kemudian dia bagi-bagikan ke setiap negara, yang buat ke Filipina, buat ke Vietnam, buat ke Muang Thai, buat Indonesia dan segala macam. Nah itu dibilang regional warehouse. Dari regional warehouse nanti masuk ke national warehouse untuk didistribusi yang begitu selanjutnya. Ya di situ menyangkut nih, kalau di regional warehouse itu fungsinya bukan lagi hanya warehouse manajemen, tapi di situ akan ada juga international transportation-nya. Nah, kemudian kalau ada international transportation ini kebutuhan dokumennya akan berbeda. Di situ ada custom clearance juga, kemudian juga melibatkan multimoda transportation juga. Ya, itu ya kira-kira gambaran tentang lokasi. Oke, kemudian aktivitas yang bisa saja terjadi di sebuah warehouse. Ini sebetulnya refreshing aja gitu ya, refreshing. Ini secara umum. Ya di situ biasanya yang ada itu proses unloading, ya dari supplier, truknya datang, dibongkar, kemudian setelah dibongkar itu proses receiving. Receiving itu serah terima ya dari pengantar dengan pihak gudang. Di situ biasanya dokumentasi lah handover. Kemudian di situ ada checking masalah jumlah, masalah barangnya benar atau tidak, kemudian ada yang rusak apa enggak. Kemudian ada inbound marking ya, setelah checking biasanya ada inbound marking, jadi konfirmasi oke, ini udah diterima, mungkin ada tanggal di situ, ada keterangan sesuatu, keterangan mau dikemanakan ya tergantung nanti instruksi dari buyer biasanya. Kemudian setelah proses tersebut kemudian akan dilanjutkan dengan barang tersebut dipindahkan ke inbound staging. Jadi area untuk barang-barang datang. Bisa juga nanti ke workstation karena mungkin ada proses lanjut di situ. Gitu. Kemudian ada juga yang bisa aja dari proses receiving setelah inbound marking itu langsung ke storage ada juga. Jadi ini tergantung lagi karakter barang-barangnya. Atau ada juga yang langsung ke outbound storage atau outbound staging. Ya ini biasanya kalau barangnya titipan gitu cuma numpang lewat doang ya itu setelah terima ya udah langsung aja ke persiapan untuk pengiriman. Jadi tidak ada proses staging di inbound, tidak ada masuk ke workstation dulu, mungkin ada proses di situ dan nggak perlu disimpan, bisa juga langsung ke persiapan untuk pengiriman. Kemudian selain itu bisa juga di gudang itu ada proses sortation, dipilah-pilah gitu. Barang yang datang, satu box itu ada 24, yang 2 ke sini, yang 3 ke situ, yang 1 ke sini gitu ya. Bisa aja ada proses di sort dulu. Kemudian ada juga kitting. Jadi beberapa item dijadiin satu. Gitu. Mungkin seperti katakanlah handphone ya, di bundling ya. Di situ ada ada tambahan kartunya juga, ada handphonenya juga, ada manual, mungkin ada bonus apa yang diiniin, atau bisa juga mungkin kayak promo gitu kan, jadi satu paket itu diisi beberapa jenis produk, ada sampo-nya, ada pewanginya misalnya, kemudian ada parfumnya atau apalagi gitu ya. Kemudian mungkin ada juga yang perlu ada sealing di situ, ada proses repacking. Repacking ini misalnya datang itu masih dalam bentuk bulk ya, datang masih dalam drum 100 liter atau 200 liter, kemudian nanti di repack lagi untuk menjadi pail untuk 1 galon misalnya, atau 1 liter misalnya, atau katakanlah kayak beras datang itu masih pakai big bag yang 1 ton, 2 ton, kemudian dipisah-pisah lagi ke karung yang 20 kilo atau yang 5 kilo misalnya gitu ya. Itu proses repacking. Kemudian ya ada yang mungkin yang perlu di-seal di situ, yang tadinya belum, dan di-sealnya sesuai seal dengan yang dimaui oleh customer. Kemudian bisa saja di situ ada proses penimbangan, ada proses pelabelan. Kemudian selain itu bisa juga di situ ada proses boxing. Jadi mungkin datang dari customer itu masih bentuk belum ada otaknya gitu ya. Kemudian nanti di situ proses boxingnya di situ. Kemudian juga mungkin disusun ke palet. Ada yang perlu disusun, ada juga yang mungkin enggak. Kemudian juga mungkin ada outbound marking juga di situ. Oh, yang ini nanti dikirimnya kemana nih? Gitu. Tujuannya ke siapa? Ini ke outlet ini ke customer ini. Gitu. Kemudian nanti ada proses manifest, pembuatan surat jalan ya.
kemudian proses loading untuk keberangkatan. Kemudian di gudang itu juga bisa juga yang proses untuk menghandle return product, jadi produk-produk retur. Nah, itu dari customer atau dari outlet yang itu mungkin barangnya rusak atau sudah expire, kemudian sudah seasonnya udah lewat gitu kan, barang-barang musim panas, kemudian sekarang udah musim dingin, waduh ini tunggu setahun lagi gitu kan, kembaliin. Atau ada stok nggak pakai-pakai, nggak kejual-kejual, ya udah dikembaliin. Kemudian selain itu juga ada inbound outbound yard management. Nah ini biasanya untuk tracking yang datang. Jadi yang datang di mana nih ngantrinya gitu. Kemudian yang mau berangkatnya di mana nih gitu. Jangan sampai nanti malah yang mau ngambil barang nggak bisa masuk gitu kan, atau yang ini nggak bisa keluar gitu kan. Nah di situ harus diatur juga nih siapa yang boleh masuk. Kalau terbatas ya masuknya mungkin siapa yang harus masuk dulu gitu kan, siapa yang belakangan, siapa yang boleh parkir, siapa yang enggak. Ya selain itu juga ada proses maintenance ya untuk handling, support atau utility equipment. Ya di situ ya mungkin buat forklift, mungkin perlu genset di situ gitu kan. Kemudian ada pendingin, bisa juga server, ya macam-macam ya, ada proses maintenance di situ gitu, barang-barang support. Kemudian juga ada sanitasi, kebersihan. Kemudian juga selain itu juga ada loss prevention, aktivitas gimana nih supaya barang-barang kita ini aman gitu ya, terjaga. Itu kira-kira aktivitas yang bisa terjadi di sebuah warehouse. Kemudian alasan dari sebuah warehouse itu ada di lokasi yang sama, yang kita bilang tadi facility warehouse ya. Nah biasanya adalah areanya cukup, gitu. Dia punya lahan, ya mungkin yang punya pabrik beli lahan sekian, lahannya masih cukup gede kok. Kalau masih cukup gede dibandingin area produksi masih ada ini, ya udahlah gudang raw materialnya di situ aja sekalian gitu loh. Kemudian barang finish good-nya di situ aja sekalian gitu. Jadi gampang kontrolnya. Atau bisa juga karena barang itu sensitif untuk masuk ke gudang, nggak boleh terlalu banyak gerakan atau supply-nya harus cepat. Kalau nanti dari lokal warehouse bisa juga kadang-kadang setengah jam nyampe, kadang-kadang nanti 2 jam baru nyampe. Nah itu berantakan produksinya ya. Kemudian selain itu ya warehouse operation-nya lebih bisa, ya masih bisa ditangani lah gitu. Karena umumnya di area pabrik itu biasanya areanya sudah cukup mahal, dan warehouse kebanyakan orang akan milih di daerah-daerah yang di pinggiran. Ya bukan di tengah kota ya biasanya, bukan di area industri biasanya, karena di area industri itu umumnya sewa lebih mahal, areanya juga lebih terbatas. Oke, itu reason untuk yang ada di lokasi yang sama. Untuk yang lokasinya berbeda, ya alasannya bisa karena itu tadi areanya terbatas, nggak bisa lagi, udahlah mending dipakein buat produksi aja gitu. Bisa jadi awalnya warehouse bahan baku dengan warehouse barang jadi itu di satu lokasi. Tapi kemudian karena mungkin katakanlah peningkatan produksi, permintaan customer bertambah, kemudian kapasitas produksi dinaikkan, areanya dipakai untuk produksi. Nah, akhirnya warehouse untuk bahan baku atau warehouse untuk barang jadi ngalah, nanti pindah ke tempat lain. Kemudian juga bisa juga karena yaitu tadi, karena kalau ada di pinggir kota itu biasanya biayanya operasionalnya lebih murah. Nah biasanya juga selain di pinggir kota, seringkali itu yang akses ke jalan utamanya atau ke jalan tolnya relatif gampang biasanya. Kemudian ada juga karena alasan keamanan. Jadi barangnya lebih mudah untuk dikontrol kalau bukan di area tersebut, ya mungkin area itu cukup rawan lah atau apa gitu kan. Kemudian bisa juga untuk proses konsolidasi, jadi digabung-gabungkan. Jadi katakanlah begini, kita punya supplier, katakanlah pabrik di Lampung, tapi umumnya supplier kita tuh ada di Surabaya.
bisa aja kemudian kita bikin warehouse dulu di Surabaya untuk ngumpulin di situ dulu. Karena kalau dibawa satu-satu, wah itu banyak sekali tripnya dan kemudian belum tentu juga FTL, full truckload. Udah deh kumpulin dulu deh gitu loh. Nanti mungkin baru 3 hari sekali atau seminggu sekali baru dikirim ke Lampung. Jadi untuk proses konsolidasi atau dekonsolidasi dari barang jadi. Ya kemudian itu tadi salah satu dan juga karena jarak dari supplier ke ke fasilitas fabrikasi itu cukup jauh, katakanlah tadi seperti dari Surabaya misalnya yang dari Jawa Timur, atau ke customernya jauh, pabrik kita di Jakarta tapi market kita ada di Sulawesi gitu loh. Jadi kalau dikirim langsung dari ini wah lama banget gitu ya, ribet ininya. Udah kirim ke gudang dulu yang di Makassar misalnya, nanti baru dari situ disuplai ke customer. Itu pertimbangannya apakah di satu lokasi atau di lokasi terpisah. Kemudian ya sedikit tentang rak ya. Rak itu secara umum tipenya ada 3 aja, itu regular FIFO dan Gravity. Kalau regular itu ya udah taruh nggak rak biasa lah gitu ya. Kemudian ada FIFO ini dia aksesnya dari 2 arah, dari depan dan belakang. Kalau regular itu aksesnya cuma 1 aja biasanya dari depan, dan raknya biasanya belakang-belakangan, disusunnya belakang-belakangan. Kalau FIFO ya dari ini biasanya ada rollernya, nanti yang baru datang masuk dari belakang, mendorong yang lebih lama gitu kan. Jadi sehingga nanti diambil yang terbaru itu yang bagian depan, diambil nanti ini lagi dari belakang. Kemudian Gravity. Nah, Gravity ini juga sebetulnya prinsipnya sama nih, pakai FIFO juga. Kalau tadi yang FIFO itu didorong, kalau Gravity ini ditaruh nanti dia meluncur sendiri, biasanya pakai roller juga, atau bisa juga pakai down conveyor. Oke, itu tentang racking. Kemudian sedikit tentang palet ya. Palet ini pengenalan aja. Palet itu secara umum itu ada 3 sebetulnya gitu. Kadang-kadang kalau kita lihat itu kayaknya sama aja sama palet gitu ya. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini saya bilangnya ini palet untuk kontainer. Ciri-cirinya adalah dia bisa diakses dari 4 sisi sebetulnya. Kalau kita lihat mungkin itu dari kiri bisa diakses forklift dari situ, dari kanannya juga bisa ada pocket pocket fork. Nah ini biasanya untuk penyusunan ke dalam kontainer. Biasanya ini kontainernya kontainer dry ya atau general purpose. Kemudian ukurannya biasanya ada 2 macam. Ada yang ukuran 120 x 100, ada yang 110 x 110. Nah, kalau yang 120 x 100 ini, itu nyusunnya itu nyilang gitu loh. Jadi dia begini nyusunnya. Nah, begitu. Nyusunnya begini. Tapi kalau 110 ya dia susunnya sejajar. Ya, ini yang untuk kontainer. Nah, kemudian ada juga palet yang untuk aplikasi di lapangan. Nah, ini saya istilahnya loose loading ya. Loose loading ini kita tidak pengiriman itu tidak di kontainer. Jadi biasanya dipakai palet ini untuk kalau transportasinya pakai lost bag. Lost bag itu apa sih yang nggak ada dindingnya atau yang three-way yang bisa buka samping, biasanya begini. Karena bedanya adalah palet ini tuh punya kuping. Nah, ada kuping yang nongol ini, itu fungsinya adalah untuk di lifting, diangkat itu pakai crane. Crane-nya nanti di situ ada yang namanya palet bar. Jadi ada ada bar yang kemudian nanti ngejepit dari di kiri kanan di si paletnya, di kupingnya. Nah, itu biasanya untuk pemuatan dari menggunakan crane. Mungkin nanti ke bars, mungkin ke LCT atau ke alat angkut yang biasa lah. Jadi ini di luar nih nggak bisa masuk di kontainer. Nah, umumnya sih ukurannya sekitar 120. Oke, itu handlingnya cuma bisa 2, forklift atau crane. Nah, kemudian kalau paletnya seperti ini, itu di sampingnya tidak ada pocketnya. Nah, ini biasanya dipakai untuk keperluan di warehouse saja. Jadi kalau nerima barang di receiving, bawa palet ini taruhin ke itu, ya nanti udah dibawa ke processing, dibawa ke staging, kemudian taruhin, kemudian nanti mungkin dibawa kemana gitu.
tapi tidak dimasukkan ke kontainer. Biasanya ini hanya untuk handling, untuk wirawiri di warehouse saja. Ya, kalau ini itu bisa pakai hand jack dan bisa pakai forklift. Oke, itu tipe palet secara umum. Kemudian untuk lantai gudang, nah gini ya Pak, lantai gudang ada yang low level ya di ground, ada yang high dock. Kadang-kadang kita mungkin kalau melihat mendengar kata warehouse itu umumnya seringkali yang terbayang itu yang high dock, yang elevated. Nah, elevated ini ya diperlukan biasanya kalau loadingnya itu loading ke kontainer. Jadi untuk memudahkan forklift atau hand jack itu dari gudang langsung didorong ke dalam kontainer pakai palet. Ya, bukan manual. Kemudian juga untuk ngambil dari dalam itu forklift masuk ke dalam atau hand jack-nya kemudian tarik keluar. Nah, itu baru kita perlu high dock. Ya, jadi jangan semua barang aja nanti kalau wah kita perlu gudang nih gitu. Kemudian desainnya langsung pakai high dock. Sementara high dock ini investasinya juga lebih mahal karena ada pengurukan di situ. Kemudian nimbun dulu ya. Kemudian yang umum ada yang low level. Yang low level itu kalau mesin-mesin itu sih biasanya taruh aja di lantai gitu, atau mobil atau apa ya mesin-mesin lah umumnya ya. Itu nggak perlu di atas kok gitu. Jadi ya kecuali gini, barang-barang ini dipakein high dock karena kontainernya banjir misalnya. Kalau banjir ya oke lah, pertimbangannya beda ya. Kenapa kita harus bikin yang lebih cost-nya yang lebih tinggi. Oke. Kemudian lantai gitu ya. Nah, lantai ini juga ada dua macam nih. Lantai gudang itu ada yang kasar, kemudian ada yang halus. Nah, kalau yang kasar itu biasanya kalau handling equipment-nya itu pakai soft pneumatic rubber, jadi pakai ban yang apa namanya, yang lunak lah ya. Ya mungkin bisa yang yang bisa dipompa gitu, biasanya begitu gitu, seperti mobil, forklift. Kemudian nah ini rough surface ini yaitu kembali lagi tadi tergantung karakternya barang kita seperti apa gitu ya. Kalau handlingnya nggak perlu hand jack, nggak perlu troli gitu kan, ya cukup lantai kasar aja gitu, nggak perlu diresin ininya permukaannya gitu ya. Kemudian kalau yang smooth itu ya biasanya kalau handlingnya itu menggunakan yang bannya yang karet mati atau plastik. Nah ini biasanya kalau hand jack, hand pallet itu biasanya pakai yang rada keras nih, gitu. Atau pakai hand trolley. Ya pakai trolley yang apa namanya, kadang-kadang buat bawa aqua ya, trolley itu tuh buat lipat, kadang-kadang dibawa masuk apa namanya, masuk lift pun juga biasanya yang ukurannya segitu. Gitu. Nah itu memang perlu yang halus. Jadi balik lagi ke karakter barang-barang yang ada di gudang kita gitu kan. Handlingnya cukup pakai yang apa namanya, hand trolley atau hand jack, atau sudah harus pakai forklift atau yang apa namanya, yang lebih berat ya. Oke. Jadi ini yang harus dipertimbangkan juga. Jadi jangan asal order aja gitu bikin desain, karena cost-nya kalau yang seperti itu akan lebih mahal gitu. Yang high dock juga akan lebih mahal. Kemudian dari segi pergerakan, nah jenis pergerakan barang ini di gudang itu ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Nah, ini nanti terkait dengan alatnya apa nih, gitu, handling equipment apa nih yang kita butuhkan. Ya kalau yang horizontal itu ada 3 ya, ada yang di lantai, pergerakannya di lantai. Ya nanti ada ininya. Kemudian ada yang di atas lantai, bak ini melayang, itu seperti pakai belt conveyor atau pakai roller conveyor itu di atas. Kemudian ada juga yang overhead. Kalau overhead ini gantung ya di atas. Ini kadang-kadang warehouse yang lebih apa namanya, yang lebih sophisticated, kemudian juga terbatas space-nya. Nah ini udah sampai overhang juga nih di atas kepala kita dia ininya. Kemudian ada juga yang vertikal, ya vertikal ke atas atau vertikal ke bawah. Kemudian kita lihat ya mungkin contohnya gitu kan, yang horizontal movement. Nah, ini tadi nggak semua harus pakai forklift gitu loh. Bisa juga ya cukup pakai orang gitu loh. Atau pakai binatang, ditarik kuda, ditarik keledai gitu.
dari sapi. Ini kalau yang di luar ya, bukan di dalam gudang maksudnya. Ada juga pushcart, ya itu troli pushcart. Kalau barangnya ringan-ringan aja, ya udah pakai pushcart aja. Gitu. Ada skate wheel, gitu. Atau juga troli. Kemudian kalau barangnya agak berat lagi, sampai 1 ton, 1,5 ton, 2 ton, itu masih bisa pakai hand pallet, head jack. Ya, atau kalau perlu diangkat juga nanti ya bisa pakai forklift. Jadi kalau forklift itu dia bisa horizontal, bisa vertikal. Kalau hand pallet yaitu yang horizontal aja. Kemudian juga ada juga untuk horizontal ini ada juga yang pakai rel. Nah, pakai rel itu ya biasanya nih untuk di beberapa pabrik yang mungkin kayak di Krakatau Steel itu dia udah pakai rel itunya gitu kan, jadi neneknya didorong. Kemudian tadi itu ada yang pakai belt atau roller conveyor atau juga hanger itu ngegantung. Nah kalau ngegantung ini yang sering kita lihat ya mungkin kayak laundry ya, di laundry itu tuh pakai hanger digantung, atau juga di ini di tempat penyembelihan ternak. Ada ayam, ada sapi, ada domba, itu digantung gitu lah. Jadi ada proses setelah ini dikulitin, kemudian pindah ke sini, dipotong ini, kemudian nanti kemana gitu. Kemudian ada beberapa produk juga yang pakai di hanger juga gitu, kayak velg ya, velg mobil, velg ya, itu tuh juga kadang-kadang itu juga digantung juga. Kemudian ada juga yang pakai kren. Ya, ini di yard biasanya nih di luar. Jadi di pergeseran ya pakai kren. Ada yang kerennya ada yang ikut jalan, biasanya tuh kalau crawler ya itu mungkin untuk barang ringan, mungkin dia ikut jalan juga. Ada cuman yang mindahin dari titik ke titik lain. Kemudian untuk vertikal, ya itu ada yang sebetulnya ya cukup pakai orang aja sih gitu ya, kalau memang tingginya ya pakai kayak shelving atau binning, barangnya kecil-kecil kok, kemudian tingginya cuma masih sampai 1,5 meter, 2 meter, itu masih bisa pakai tangan lah, kita nggak perlu pakai alat apa-apa. Atau bisa juga dibantu sama tangga. Ya kalau nggak begitu sering, kalau nggak tinggi, ya udah pakai tangga aja cukup kok. Atau ada pakai sistem gravity. Kalau gravity ini nanti bisa aja lokasi penerimaannya itu di atas karena ada posisinya di lereng, nanti storage-nya ada di bawah gitu loh. Jadi udah tinggal diluncurin aja gitu loh. Dan kayak sistem gravity. Jadi nggak perlu pakai alat elektrik atau sensor apa macam-macam. Ada yang pakai forklift, kemudian ada juga scissor lift ya, yang kemudian yang dia bisa naik ke atas. Ada juga yang lift truck atau reach truck. Nah kalau lift truck sama reach truck ini investasinya udah lebih besar nih kalau dibandingin scissor lift atau yang lainnya gitu. Jadi nanti balik lagi ke karakternya barangnya kita nih, ke karakter warehouse-nya kita, ke karakter rackingnya kita. Gitu. Oke, itu untuk vertical movement. Kemudian vertical movement ini ada juga yang pakai hoist. Nah ini kalau di bengkel-bengkel di workshop itu pakai hoist ini ya takal ya, ada yang orang bilangnya takal, kerekan. Ya hanger itu juga bisa ke atas, dia bisa horizontal juga bisa vertikal. Ada elevator, kemudian conveyor juga bisa naik ke atas. Kemudian kren untuk angkat. Kemudian bisa juga dengan pipa. Ada juga yang pakai pipa, kemudian atau tube, kemudian dikasih tekanan udara sehingga dia ya ini barang-barang tertentu bulat biasanya, yang ini yang ringan itu bisa didorong ke atas pakai pipa dan angin atau dari atas ke bawah. Oke, kemudian untuk warehouse KPI, apa sih KPI yang umum ya? Ini yang umum ya. Sebetulnya nanti bisa setiap bisnis bisa mengembangkan KPI-nya masing-masing, tergantung manajemen apa sih yang mau dilihat. Tapi secara umum untuk di warehouse itu adalah parameternya adalah berapa banyak sih yang dihandle setiap bulannya atau setiap quarter atau setiap semester atau setiap tahun. Nah, quantity ini tergantung nih, apa bisa piece, bisa botol,
bisa karton, bisa pel, bisa palet, bisa drum, bisa kontainer, bisa truk. Jadi kita lihat karakternya penerimaan kita seperti apa sih, gitu ya. Ini untuk kuantitinya bisa ini apa namanya, biasanya yang dihandle itu adalah istilahnya kita tuh apa sih, outer packagingnya gitu, bukan inner packagingnya, yang benar-benar diproses di gudang. Atau bisa juga ya kalau datangnya satu palet, dikirim nggak diapa-apain, kemudian dikirimnya juga satu palet, ya udah kita satu palet, ada berapa palet sih yang kita handle gitu ya. Jadi kita nggak perlu tahu, nggak perlu ngitung ya untuk KPI-nya itu di atas palet itu ada berapa gitu. Cukup paletnya aja. Tapi kalau misalnya nanti datangnya masih box, walaupun nanti disusun ke palet, ya kita nanti karton hitungannya gitu loh. Karena nanti ada proses juga berapa karton yang diterima. Kadang-kadang loading juga ada di beberapa DC untuk FMCG itu dimuatnya manual itu. Jadi dia nggak pakai palet. Jadi benar-benar orang yang nyusun sehingga disusunnya sampai atap. Karena di lokasi tidak punya high dock, tidak punya forklift. Jadi mereka nanti di sana juga bongkarnya pakai orang. Kemudian selain quantity itu juga bisa juga dilihat dari berat dan volume. Jadi dalam ya periode itu apakah per bulan, apakah per kuarter, apa per semester atau per tahun itu berapa gram sih gitu, atau berapa cc, atau berapa kilo, atau berapa liter, berapa ton, atau berapa meter kubik yang dihandle tahun. Nah, kemudian selain itu juga yang ketiga biasanya adalah juga value yang dihandle per tahun itu berapa gitu kan, per month, per quarter, per semester, per year. Itu parameternya yang umum yang dilihat. Nah, nanti kita lihat kenapa, apa nih yang dilihat dari data-data tersebut. Nah, kemudian data tersebut kemudian nanti akan dibandingkan dengan man hour. Ya, ini bisa juga man hour itu ada berapa orang sih karyawan di gudang itu gitu kan. Kalau kita tahu jumlah karyawannya sekian, apakah hanya satu shift, 2 shift, atau 3 shift, nanti kita bisa hitung tuh. Kalau per shift itu sekian orang, berarti kali 8 jam, berarti kita bisa dapat man hour 1 tahun, 1 bulan itu, atau satu per periode itu berapa gitu. Nah, itu nanti kita compare jumlah tadi, sekian karton dihandle oleh sekian man hour. Nah, itu nanti kita bisa lihat tuh. Nanti itu bisa kita jadikan melihat produktivitas dari karyawan. Kebanyakan apa enggak, ada bisa diimprove apa enggak gitu. Tahun depan, kalau tahun ini satu jam itu menghandle 10 karton, nanti bisa enggak 12 karton per jam. Nah, kemudian juga kita bisa lihat juga nih, personal expense per month itu berapa. Nanti muncul jumlah uang. Kemudian nanti kita lihat 1 tahun atau 1 bulan 1000 box. Biayanya 10 juta. Berarti 1 box itu cost-nya berapa? Cost handling-nya gitu. Nah, kemudian selain man hour, kita bisa juga bandingkan nanti ke equipment. Kita pakai equipment apa aja nih? Forklift, lift truck, kemudian yang support lainnya, mungkin perlu genset, perlu apa gitu. Totalnya berapa sih expenses untuk equipment itu gitu kan, pemakaian listriknya, pemakaian BBM-nya, biaya maintenance, biaya repair gitu. Dapat angkanya, kemudian kita compare tadi ke jumlah box. Oh, berarti kalau begitu biaya support equipment itu per boxnya jatuhnya sekian gitu. Atau jatuhnya per meter kubiknya sekian, atau per liternya sekian gitu. Nah, kemudian nanti setelah man hour equipment, nanti ini yang akan kita cek, biasanya akan di challenge nih gitu kan. Man hour-nya di challenge, equipment lu ketinggian nih gitu. Ada nggak yang bisa bisa di-improve? Nah, nanti bisa terkait dengan Lean juga nih, continuous improvement program. Nanti kan bisa dilihat dari situ, dari masa ke masa, dari bulan ke bulan, dari quarter ke quarter. Bisa juga nanti untuk baca tren. Di Januari seperti apa, Januari sampai Maret itu trennya seperti apa, di April sampai Juni trennya seperti apa. Jadi banyak yang bisa terlihat di situ. Kemudian nanti bisa juga dilihat
itu satu warehouse itu operating cost-nya berapa sih gitu. Dari depresiasi, dari karyawan, dari equipment, termasuk juga mungkin nanti server, scanner, segala macam lah ininya ya, listrik, DM, apa segala macam. Berapa sih operating cost keseluruhan? Nanti di-compare juga ke quantity atau ke volume. Nah, itu akan memudahkan manajemen nanti untuk bikin decision. Oke, kira-kira itu Pak Efrata dan teman-teman dari saya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Devnil. Wah, ini banyak sekali yang di-sharing ya. Jadi, teman-teman tentu kalau ada pertanyaan bisa langsung bertanya nih. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab bersama dengan Pak Devnil. Tapi sebelumnya terima kasih atas sharingnya Pak Devnil. Ini materi yang sangat komprehensif ya. Banyak yang di-sharing untuk kita semua pada malam hari ini. Nah, kita akan sapa dulu beberapa teman kita yang sudah hadir di malam ini, Pak Devnil. Ada Pak Budi Setiawan, kemudian ada Pak Wahyu Saiful, selamat malam. Kemudian ada Pak Reza Maivia, kemudian Pak Suryo Prasetya, Pak Zulkifli, Pak Meyer, Pak Yunas, Pak Mahardika, kemudian Pak Tri Hartanto, Pak Subur, Pak Fajaris, Pak Arif, Pak Joni, Pak Hartono, kemudian Pak Dani Sumbrodo. Selamat malam sudah hadir pada. Selamat malam semua. Selamat malam teman-teman semua ya. Nah, kemudian dari Pak Suburyadi ini ada pertanyaan nih untuk Pak Devnil. Kalau menyangkut dengan mekanisme tol laut yang dibuat pemerintah, berarti memakai cara yang diberikan Pak Devnil ya. Nah, ini mungkin ada komentarnya Pak Devnil. Ya, kalau tol laut, jadi gini, biasanya kalau warehouse ini sering kali disandingkan juga dengan distribution. Jadi karena dua-duanya terkait nih Pak. Jadi antara katakanlah tadi antara local warehouse, area warehouse dengan national warehouse, nah di situ salah satunya akan ada andilnya tol laut juga. Jadi itu part of distribution-nya itu Pak kalau untuk tol laut. Jadi ya kalau umumnya sih kalau untuk tol laut ya itu sudah ke proses seringkali ke konsol dan deconsolidation dulu Pak. Jadi itu biasanya sudah dari ya penggabungan dari ya antara warehouse dengan warehouse lah. Jadi ini areanya forwarding ini. Jadi kalau di logistik itu kan ada dua ya, ada yang diam dan ada yang bergerak. Jadi kalau warehouse itu bagian yang diamnya, atau katakanlah kalau di logistik itu bilangnya kadang-kadang ini orang bilang supply chain atau bilang logistik. Jadi logistik itu seringkali berasosiasi dengan gudang sebetulnya. Kemudian ada juga forwarding. Nah, forwarding ini dengan kurir. Jadi ada kurir, ada forwarding nih. Kalau kurir itu kan asumsinya adalah itu untuk non commercial item Pak. Jadi seperti surat-surat, dokumen, kiriman antar perorangan yang apa ya, kiriman antar pribadi itu kan kita kirim kue misalnya gitu kan, kemudian kita punya kaos kasih buat saudara, itu ya istilahnya kan non commercial item ya, bukan barang dagangan, bukan barang jualan. Nah itu wilayahnya kurir biasanya gitu. Dan itu umumnya kalau kurir biasanya itu kan pengirimannya udara umumnya. Kemudian kalau forwarding itu biasanya business to business biasanya. Jadi pengiriman udara, pengiriman laut. Kalau yang forwarding itu biasanya itu yang commercial item yang ada nilai dagangnya lah, nilai jualnya. Jadi tol laut itu bagian dari aktivitasnya forwarding biasanya Pak. Gitu Pak. Ya, mungkin bisa jawab. Ya, semoga terjawab Pak Suburyadi. Selamat malam juga untuk Pak Agung Priyo Sambodo, kemudian Pak Ferry Rismanto. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Ada pertanyaan untuk Pak Devnil dari Pak Suryo Prasetya. Apakah critical point yang paling harus diperhatikan dari manajemen warehouse? Nah ini tadi mungkin ada beberapa udah disampaikan, tapi yang critical point yang mana nih kira-kira Pak Devnil? Critical point itu akurasi Pak, disiplin. Jadi dua ini sih yang apa namanya, yang umumnya jadi isu. Gitu. Jadi ketidakdisiplinan dari
para pelaku di warehouse. Jadi tidak teliti pada saat penerimaan barang, nggak benar-benar dihitung, kemudian nggak benar-benar dicek kondisi packagingnya, apakah ada yang basah, apa ada yang sobek, gitu kan. Nah, seringkali begitu. Kemudian juga tidak disiplin dalam hal penempatan. Jadi sudah disetujui harusnya ditaruh di posisi ini, di situ, kemudian asal taruh aja, kemudian yang lain kelabakan nyarinya di mana gitu kan, atau Bingung. tidak diinput ke sistem. Iya, Oh, iya. tidak diinput ke sistem gitu kan. Iya. Harusnya udah diinput, masih belum diinput gitu kan. Atau double input bisa juga gitu kan. Iya. Atau ditaruhnya di posisi ini, tapi kemudian di sistem dibilangnya ditaruhnya di tempat lain gitu. Tadi taruh di mana ya gitu kan. Iya. Jadi asal taruhnya, udah habis itu nyarinya setengah mati gitu kan. Mm-mm. Pada saat pengiriman juga begitu, nggak disiplin gitu kan. Harusnya taruhin cuma 4, kadang-kadang masukin 5, kadang-kadang 3 gitu ya. Nah, itu yang Iya. kritikal di situlah. Kemudian ya juga kalau sekarang, ya kalau dulu sih keamanan ya, kalau keamanan itu juga cukup kritikal. Ada ada yang jahil kadang-kadang gitu, kadang-kadang dari suppliernya jahil. Jadi pada saat penerimaan udah dihitung, si petugasnya lagi nulis, nah itu pakai kaki tuh digeser lagi tuh masuk ke dalam truk gitu kan. Ada yang seperti itu gitu. Iya. Banyak Tapi pengalaman kalau ya. sekarang ya, atau nanti di dalam lagi lihat-lihat gitu kan, karena barangnya kecil tuh masuk saku gitu kan. Nah, tapi mungkin sekarang ya dengan adanya CCTV mungkin lebih terbantu lah gitu kan. Mm-mm. Iya. Gitu kira-kira Pak, mudah-mudahan Terjawab ya. terjawab. Ya, terima kasih Pak Devnil. Ini pengalamannya banyak sekali ya. Nanti bisa sharing-sharing dengan kita semua di grup WA kita ya di IPC, Pak. Nah, kemudian Oke, siap. ya, terima kasih Pak. Kemudian dari Pak Mas Hartono, tanya Pak Devnil, saya Hartono dari Tangerang. Kalau dilihat sekarang ini mulai banyak institusi swasta yang mulai berbisnis warehouse. Apa yang sebenarnya mereka tawarkan ke konsumen? Terima kasih. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi Pak Devnil. Oke, jadi kalau bisnis warehouse ini sebetulnya ada dua bagian. Ada yang memang mereka menyediakan infrastrukturnya. Jadi mereka hanya memang menyediakan warehouse-nya saja, Pak. Jadi menyediakan warehouse-nya, menyediakan biar, kemudian nanti tapi tidak mengoperate. Nah, nanti yang dia hanya menyewakan bangunan saja dan lahan. Jadi nanti ya terserah nanti kalau yang mau pakai berapa banyak. Jadi berapa luas dia mau pakai. Kemudian nanti bisa aja nanti mungkin ya tenannya bisa nggak nanti ditambahin itu gitu. Jadi dia sifatnya hanya sebagai menyewakan saja. Ada juga yang memang menawarkan jasa pengelolaan. Jadi dia lebih ke manajemennya. Oke, jadi perusahaan atau customer itu perlu gudang yang seperti apa? Perlu berapa luas? Mungkin dia bisa bantu hitungkan juga gitu kan. Part A, part 1 sekian SKU, part B sekian SKU, part C sekian SKU, gitu. Berapa SKU yang akan diiniin. Kemudian nanti dengan dengan VVIC lah nanti ya, kebutuhannya nanti akan di-storage seperti apa, dibantu menghitungkan, dan dia bantu desainkan juga apa kebutuhan di dalamnya. Apakah racking, apakah on floor, apakah shelving, binning, apakah nanti control room. Nah, kemudian juga equipment handlingnya akan seperti apa, mereka bisa bantu juga. Jadi mereka lebih ke jasa pengelolaannya. Kemudian untuk gudangnya, bisa gudangnya milik dari tadi pengusaha yang memang dia bikin gudang aja, nanti terserah siapa yang mau sewa, atau gudangnya memang milik dari si manufakturnya. Jadi ya bisa mengoperasikan, karena ada juga katakanlah perusahaan-perusahaan dia pengen fokus dengan core bisnisnya dia gitu loh. Oke deh, saya mau fokus dengan proses produksinya saja. Kemudian dengan nanti mungkin marketing dan distribusinya dia yang handle gitu. Udah untuk materialnya, transportasinya, pengelolaan gudangnya, udah deh saya outsource-kan aja gitu. Jadi ada yang menyewakan memang hanya bangunannya saja, ada yang menawarkan jasa pengelolaan gudangnya, dan ada juga yang dua-duanya sekalian. Gitu.
Nah, tergantung tergantung masing-masing masing perusahaan. Ya, jadi Gitu kira-kira. ya, semoga terjawab nih Pak Mas Hartono. Kemudian dari Pak Fajaris, Pak Devnil, kendala terberat apa di dalam warehouse saat kondisi pandemik ini? Nah, ini mungkin bisa ditanggapi nih saat pandemik sekarang. Gimana Pak Devnil? Iya, kalau dari pandemik sebetulnya kalau di warehouse sih tidak bisa apa ya namanya, tidak bisa WFH ya Pak ya. Mau nggak mau tetap harus harus melayani ya. Ya cuman itu tadi ya, paling yang dijaga adalah protokolnya nih yang mesti diperketat pada saat pandemi. Karena di logistik itu nggak bisa berhenti Pak. Ya mau pandemi atau apapun, malah pada saat pandemi ini kebutuhan logistik dan warehouse-nya malah itu bisa meningkatnya luar biasa gitu loh. Karena kebayang aja kalau kemarin sampai lockdown itu distribusi untuk penunjangnya itu kita nggak bisa berhenti Pak. Jadi ya cuman itu tadi paling ya itu pembatasan lah ya. Ada beberapa aktivitas itu yang minta si ininya harus ini dulu Pak, harus didisinfektan dulu sebelum berangkat dari gudang supplier. Dia minta itu didisinfektan dulu barang-barangnya. Itu ya minta evidence fotonya atau videonya kalau memang sudah didisinfektan gitu. Ada juga yang begitu masuk fasilitas areanya dia itu didisinfektan dulu nih, mobil sama supirnya juga ya harus ngelilingin gitu kan. Ya sama ya kemudian dibatasin juga supir dengan kenek itu hanya boleh di area tertentu aja, sudah tidak boleh lagi masuk ke area ini. Jadi memang pergerakan dengan interaksi dengan banyak orang itu sangat dibatasi sekali. Ya begitu Pak. Iya Pak, karena nggak bisa WFH lah ya Pak. Nggak bisa Pak. ya, ya terima kasih Pak Devnil. Semoga terjawab ya Pak Fajaris. Kemudian dari Pak Tri Hartanto, apakah stock take dengan external party atau external audit itu wajib? Karena ini jika saya lihat beberapa company itu wajib 1 tahun ya. Kalau tidak ada alternatif untuk akurasi inventory. Nah itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, untuk strategi saat ini yang mengedepankan e-commerce, bagaimana develop warehouse untuk support delivery ke customer untuk lebih cepat? Nah, itu mungkin bisa ditanggapi mengenai external warehouse dan juga pertanyaan kedua tentang e-commerce. Silakan Pak Devnil. Oke. Eksternal audit dulu ya Pak ya. Ya, ini biasanya menggunakan eksternal audit ini karena trust untuk audit internalnya agak rendah nih biasanya Pak gitu kan. Karena kalau di dalam kadang-kadang ya udahlah cincai deh gitu kan. Kemudian ya satu-satunya sebetulnya kan untuk melihat apakah akurat atau tidaknya yang ada di sistem itu memang mau nggak mau kan memang harus dengan ke stock take ya, ke fisikal gitu loh. Nah jadi kadang-kadang kalau situ tuh udah ada ratusan item, kemudian sampai ke atas sampai ke ini gitu kan, kemudian udah kalau pagi itu mungkin masih semangat Pak, mungkin jam 2 jam 3 tuh udah mulai ngantuk, itu ngitungnya juga udah ya udah deh gitu, apalagi kalau barangnya sampai kecil-kecil gitu yang mesti diiniin gitu kan. Kemudian atau alat penunjangnya kurang atau pengawasannya kurang, ya akhirnya mungkin ada diundang lah pihak luar gitu loh untuk ya ada pihak luar itu ya untuk ngecek aja sih ya. Nanti biasanya juga external audit itu nanti juga dia akan random ya biasanya ya, nggak 100% nanti akan dia inventory. Jadi sebetulnya itu sih Pak, kalau memang tergantung kebutuhan dari manajemen, apakah manajemen merasa wah ini memang harus saya mau tahu juga nih orang-orang saya sih kerjaannya benar apa enggak gitu ya, bisa diiniin atau tidak, bisa dipercaya atau tidak gitu. Atau bisa juga itu pakai external audit itu untuk meningkatkan supaya karyawan itu kerjanya lebih psikologis ya sebetulnya. Aduh, ntar kalau dicek ketahuan nih kalau gue asal ngitung gitu ya, kena deh gue gitu kan. Jadi ya lihat kepentingannya sih, ya itu manajemen biasanya gitu ya. Boleh-boleh aja Pak. Mungkin malah di satu sisi mungkin bagus juga sih dengan ada audit dari eksternal gitu.
Kemudian tentang e-commerce ya, kalau di e-commerce ya e-commerce ini kan ada secara umum itu kan ada 3 kelompok ya Pak ya. Yang ada yang pertama itu mungkin hanya portal, dia tuh hanya mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Dia nggak nyetok. Jadi fisik merchandise itu tetap ada di supplier. Kemudian nanti kalaupun ada yang beli itu dari supplier akan langsung transportasi, deliverynya langsung ke customer. Nah, itu dia nggak apa namanya itu masing-masing lah gitu ya. Mungkin tadi yang gudang masing-masing mungkin bisa aja di rumahnya masing-masing atau di produsen masing-masing. Kemudian yang kedua ada yang juga portal kemudian dengan secure payment. Jadi si apa namanya selain dia hanya mempertemukan, dia juga untuk menjaga lah gitu. Jangan supaya customer sudah bayar tapi barang tidak sesuai dengan yang diminta gitu. Biasanya kan perbayaran itu di hold dulu oleh si ininya nih, si e-commerce-nya. Kemudian setelah customer confirm terima barangnya benar, baru payment-nya dirilis ke seller. Jadi buat ngejaga. Jadi kalau sellernya penjualnya macam-macam, duitnya masih bisa dikembalikan ke pembeli. Kemudian ada juga yang e-commerce-nya dia nyetok. Jadi barang-barangnya si supplier itu ada di warehouse-nya dia, di fasilitasnya dia. Nah, kalau di situ ya itu semua fungsi warehouse-nya nanti akan ada bermacam-macam jenis. Nanti ada yang memang fast moving yang cepat, ada yang orderannya cepat gitu ya. Tiap hari itu bisa aja ada permintaan, ada permintaan. Mungkin ada juga yang ada mungkin 2-3 hari baru ada penjualan. Mungkin ada juga baru seminggu ada penjualan. Ya ini bisa macam-macam. Nah, itu memang agak lebih apa ya namanya ya, agak lebih sedikit tricky gitu untuk ngedesain gudangnya karena itu retail ya. Kalau retail ini kan kadang-kadang agak unpredictable Pak. Ada aja tiba-tiba suatu waktu lagi ngetren, wah demand-nya naik gitu loh. Atau bisa juga nanti orang beralih ini udah yang tadinya laku kemudian jadi nggak laku, kemudian jadi dead stock gitu. Jadi itu lihat tren ya, biasanya sih begitu. Itu dari historical data lah, mungkin dengan ya ini hidungnya orang sales nih gitu kan, kira-kira nih bakal apa nih gitu. Mungkin begitu Pak ya untuk e-commerce ya. Iya, semua terjawab Pak Tri. Kemudian dari Pak Ferry Rismanto, Pak Devnil, mohon sedikit sharingnya mengenai manajemen aset di warehouse. Terima kasih. Ini tadi sempat disinggung sih, tapi mungkin bisa sedikit disampaikan ya Pak Devnil. Ya, oke. Kalau asetnya ada dua nih ya. Ada asetnya si warehouse sendiri. Ya, kalau asetnya warehouse ya itu kan ya bangunan, mungkin kemudian alat handling, utility, mungkin ada genset, kemudian ada server, ada terminal di situ, kemudian ada handling equipment. Ya, itu asetnya si gudang. Atau bisa juga asetnya perusahaan yang disimpan di situ. Nah, kalau asetnya perusahaan yang disimpan di situ, itu balik lagi nih ke company-nya, ke owner dari aset tersebut. Nah, jadi ya ini strateginya bisa beda-beda ya. Ini balik lagi ke decision management sebetulnya. Jadi kalau kita lihat gudang ini kan apa ya, bukan sesuatu yang bisa menentukan sendiri sebetulnya Pak, karena dia terkait dengan banyak hal. Jadi terkait banyak hal itu terkaitnya adalah dengan keputusan manajemen secara keseluruhan. Contohnya begini, kalau katakanlah manajemen membuat keputusan, kita hanya akan produksi dan kita hanya akan jual sebanyak yang bisa kita produksi. Nah, jadi artinya kalaupun ada peningkatan permintaan, perusahaan tidak akan berusaha untuk menambah kapasitas produksi. Kalau katakan kapasitas produksi 100, ya udahlah kita akan bikin apapun kondisinya, kita akan tetap bikin 100 gitu. Jadi artinya supply dengan strategi untuk purchasing-nya, procurement-nya itu juga akan stabil dengan vendor. Jadi vendor supplier akan tetap ngirim dari sepanjang tahun, akan tetap ngirim segitu gitu. Tapi kalau kemudian katakanlah waduh, nanti ada saat-saat tertentu kita akan produksi
kita akan overtime, kita akan jadikan 2 shift gitu kan. Kita akan tambah mesin, tapi mesinnya kalau pada saat season mungkin kita akan pakai. Artinya akan ada lonjakan kedatangan raw material juga. Artinya kalau demikian kita perlu warehouse yang lebih luas gitu. Jadi apa namanya? Jadi warehouse nggak bisa bikin keputusan sendiri, jangan gitu loh. Wah, ini kenapa nih kok barangnya nggak keluar-keluar? Bisa juga karena itu strategi penjualan misalnya gitu, untuk antisipasi. Jangan sampai pada saat customer memerlukan, jangan sampai barang nggak ada gitu loh. Nggak apa-apa deh barang sampai setahun nongkrong di ini, nggak apa-apa gitu. Karena mungkin memang karakter pasarnya seperti itu gitu. Karena ada juga yang mengharapkan begini, dia jual main produknya, dia berharap kemudian supportnya, nanti spare part, kemudian program maintenance dan repair-nya, dia bisa dapat dari situ. Jadi dia jagain banget tuh gitu loh, barang itu harus ada walaupun nanti lama gitu loh. Jadi balik ke strateginya si perusahaan. Atau bisa juga nih lagi mau kampanye di mana gitu, aduh ini barang harus di stok dulu nih banyak-banyak, artinya gudang finish good-nya harus gede. Nah, nanti siap-siap untuk ngerojokin pasar misalnya. Atau memang season gitu loh. Ini barang tuh biasanya pelakunya di Desember gitu kan. Di Desember itu saat Natalan, Tahun Baru, atau saat Lebaran, barang apa nih yang akan ini. Nah, itu kalau kapasitas produksi mungkin nggak bisa ditambah, mesin udah terbatas. Tapi artinya dari sebelum seasonnya datang, dia sudah harus, kapasitas produksinya sudah harus lebih, karena untuk antisipasi pada saat season. Artinya gudang finish good-nya harus ekstra. Ya nanti jangan orang produksi bilang nih kok barang nggak gerak-gerak tapi kok masih bikin terus sih gitu loh kan. Nah itu maksudnya. Jadi balik ke strategi nih, decision dari manajemen strateginya apa gitu. Nanti ya gudang ini sebagai salah satu ya key suksesnya company Pak sebetulnya, support untuk strategi company secara keseluruhan gitu Pak. Iya Pak. Nah ini kemudian ada dari Pak Zulkifli. Dalam jasa pengelolaan gudang, strategi apa yang bisa digunakan agar pemilik gudang dapat dengan mudah menjual atau menyewakan space gudangnya, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh semua pencari gudang. Nah ini gimana nih pengalamannya Pak? Ya, kalau gudang ini kan selalu terkait dengan distribusi Pak. Jadi yang pertama sudah pasti itu akses ke main road. Jadi kalau udah ya apa namanya, ya sekarang orang melihatnya pasti ini kendaraan terbesar itu kan kontainer 40 feet ya, yang secara umum. Artinya akses ke gudangnya itu harusnya mudah Pak. Jangan nanti dari apa namanya, katakanlah gitu, dari gudang ke tol aja tuh bisa 1,5 jam, 2 jam baru nyampe tol gitu kan. Nah karena itu akan terkait juga dengan ini nanti cost secara keseluruhan gitu ya. Nanti terkaitnya ke tracking cost gitu. Nanti trackingnya kalau kelamaan, karena gini, tracking nanti dia untuk distribusi. Kalau sehari dia hanya dapat 1 read, dengan sehari dia dapat 2 read, itu pasti dia bisa menawarkan harga yang berbeda, Pak. Karena setiap perusahaan itu kan pada dasarnya punya fixed cost ya. Yang jalan nggak jalan, dia harus keluarkan dana segitu gitu. Nah, semakin banyak ritase yang bisa dia lakukan, artinya fixed cost dia akan turun. Dan dengan demikian dia bisa memberikan harga yang lebih kompetitif, atau pengguna jasa bisa bernegosiasi, kalau dari sini ke sini itu cuma 1 jam 2 jam, lu kan bisa balik lagi nih, lu kan bisa dapat lagi nih ritase lagi sekian gitu ya, masa lu masih harga segitu gitu. Nah itu bisa dipakai untuk bergaining. Kalau misalnya ya kadang-kadang mungkin si apa namanya provider transportnya pura-pura ini gitu ya, pura-pura pilon. Tapi ya kalau pada dibuka tender dibilangin begitu, jaraknya sekian, kemudian jarak tempuhnya sekian, kamu cuma perlu waktu sekian lama gitu ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua ya area itu ya yang sering kali itu kan memang gangguan dari sekeliling nih Pak. Terlalu banyak yang minta sumbangan gitu kan. Kemudian harus pakai orang lokal. Sebetulnya tidak masalah memakai orang lokal, malah bagus gitu ya. Tapi salahnya apakah orang lokalnya bisa nggak ngikutin iramanya irama kerjanya gitu kok. Kemudian ya umumnya sih itu sih Pak, akses ini dengan gangguan biasanya gitu.
Kalau nanti di internal, umumnya sih banyak yang bisa lebih mudah lah improvementnya gitu. Jadi isunya memang lokasi ya, lokasinya strategis atau tidak, kemudian lingkungannya mendukung atau tidak. Kemudian sisanya nanti harusnya bisa dibicarakan. Si pengusaha harusnya bisa mungkin customer-nya kalau minta nanti minta CCTV misalnya, atau minta sprinkler gitu kan, atau nanti minta ini minta itu. Nah, bisa nggak si perusahaan penyewaan jasa ini bisa mengakomodir atau enggak gitu, atau cuman bilang pokoknya begini aja kondisinya, gue nggak mau tahu lah, terserah lo gitu kan. Nah, ya mungkin fleksibilitas lah ya. Kalau sebagai pengusaha ya ya sama lah, rumusnya di mana-mana sama, bisa get along dengan customer gitu ya, bisa fleksibel juga gitu, nggak terlalu kaku. Kemudian ya customer service ya, standar lah itu Pak. Ya, Mungkin begitu Pak. ya. Terima kasih Pak Devnil. Kemudian pertanyaan terakhir ini dari Pak Budi Setiawan. Bagaimana cara menghitung HPP warehouse untuk dasar tarif sewa, dan bagaimana cara membuat tarif warehouse yang baik? Nah, ini apa mau dijawab di WhatsApp group atau di sini? Karena ini ada beberapa hitungan nih Pak. Mungkin secara umumnya begini aja sih, kalau hitungan sih pada dasarnya sama ya Pak ya. Ya kita bilangnya HPP lah ya, harga pokok penjualan gitu ya. Harga pokok penjualan di situ kan ada menyangkut lahan, harga lahan berapa, kemudian bangunan berapa, depresiasinya berapa, kemudian fasilitas apa lagi sih yang diiniin gitu ya. Dengan listrik nanti berapa ininya, per kWh-nya berapa, kemudian air nanti per liternya berapa gitu. Itu sih standarnya sih begitu gitu ya Pak, untuk penentuan tarif dasar sewanya. Kemudian nanti mau margin berapa gitu. Jadi ya itu ya standar sih kalau sebetulnya. Ininya itu kan semua bisa dikuantifikasi ya. Ya, yang penting jangan sampai rugi lah ya Pak. Nah itu dia gitu kan, kalau nanti ya dioperate oleh siapa gitu kan, ya nanti dihitung lagi lah overhead berapa gitu, direct labor-nya berapa gitu kan, direct labor-nya berapa. Ya, semoga terjawab ya sementara Pak Budi. Kalau misalnya teman-teman kalau ada pertanyaan lagi, kita bisa lanjutkan di grup WhatsApp ya. Sekarang kita udah injury time sampai jam 9 lewat nih. Nah, kita mungkin cukupkan ya untuk malam ini Pak Devnil. Dari Pak Tri Hartanto, Pak Mas Hartono, Pak Meyer Christopher, terima kasih sudah hadir. Terima kasih sama-sama. Dan demikian di penghujung dari sesi pada malam hari ini dengan Pak Devnil mengenai warehouse basic aspect. Mungkin Pak Devnil bisa menyampaikan untuk key takeaways, kemudian closing statement-nya. Silakan Pak Devnil. Oke, terima kasih Pak Efrata, terima kasih Bapak-Bapak semua. Jadi ya warehouse itu role-nya sangat penting ya untuk keberhasilan suatu bisnis gitu. Karena di situ banyak yang bisa saving atau optimizing atau maximizing profit itu bisa ada di situ. Tapi tetap decision-nya adalah nanti dari manajemen. Jadi warehouse itu tidak bisa memutuskan, tapi warehouse itu memegang kunci keberhasilan dari keberhasilan suatu bisnis. Mungkin begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Devnil. Kalau begitu kita berpisah untuk malam hari ini. Jadi teman-teman, terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan toast dulu ya Pak Devnil. Toast dulu Pak, sebelum kita berpisah. Kembali ke Pak. Oke, toast Pak, toast. Terima kasih Pak. Udah sharing pada malam hari ini. Ya, sama-sama Pak Efrata. Selamat malam Pak Devnil. Ya, selamat malam Pak. Baik teman-teman, terima kasih. Itulah Warehouse Basic Aspects ya. Saya Efrata dari SCM Indonesia, dan juga kepada teman-teman Indonesia Professional Circle. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini, dan juga teman-teman yang baru bergabung. Silakan untuk subscribe channel ini. Kita tiap minggu selalu ada topik yang berbeda supaya kita sebagai profesional bisa meningkatkan kompetensi kita dan tidak harus belajar mengenai wawasan kita saja, tapi juga di wawasan aspek-aspek lain. Dan kalau yang berminat untuk join ke WhatsApp group Indonesia Professional Circle, pada saat pendaftaran silakan di
centang yes untuk join ke grup, dan ini adalah grup studi belajar ya, grup belajar bersama. Jadi Pak Devnil juga akan ada di sana selama 1 minggu untuk sharing mengenai warehouse basic aspects. Kalau ada pertanyaan bisa langsung nanti interaksi dengan Pak Devnil. Nah itu terima kasih teman-teman, selamat malam dan salam sehat selalu.